Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh man la nabiyya ba'dah. Yang sama-sama kita hormati dan muliakan Ketua Yayasan Pondok Pesantren Sunan Kalijogo sekaligus pengasuh Pondok Pesantren Sunan Kalijogo, Kiai Haji Nawawi Syarif. Yang saya hormati Kepala Sekolah SMK Sunan Kalijogo, Ibu Uswatun Hasanah MPDI. Yang saya banggakan dan juga hormati Bapak Guru dan Ibu Guru, staf siswa-siswi SMK Sunan Kalijogo yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja-puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana berkat rahmat dan nikmat beliau kita bisa bertatap muka meskipun secara daring, meskipun tidak bisa bertatap wajah ke wajah. Insya Allah tidak mengurangi esensi dan nilai daripada MPLS pagi hari ini. Kedua kalinya sholawat serta salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang mana kelak di yaumul hisab, di hari pembalasan, akan kita harap syafaatnya. Perjalanan hidup seorang manusia tentu memiliki arah dan tujuan. Tidak seperti angin yang sekedar berhembus, dan tidak seperti air yang hanya mengalir tanpa arah. Tentunya setiap manusia memiliki goals dan tujuan dalam hidupnya. Sebagai hamba dan sebagai umat Islam, kita wajib sadar dan tahu bahwa tujuan hidup kita adalah mengharap ridha Allah. Bagaimana mengharap dan mendapat ridha Allah dalam hidup kita? Tentu banyak cara, banyak jalan untuk menuju ridha Allah. Bisa dengan melalui ibadah, mendekatkan diri, bisa melalui zikir, berwawasan tinggi, dan juga berbudi pekerti. Dari sejarahnya memang Sunan Kalijogo ini berawal dari pondok pesantren yang tidak mau ketinggalan terhadap majunya dan pesatnya ilmu pengetahuan. Untuk itu SMK Sunan Kalijogo ini didirikan agar terlahir siswa-siswi yang berbudaya santri, siswa-siswi yang memiliki jiwa santri, siswa-siswi yang berakhlak santri. Tentunya didampingi oleh guru-guru dan ustadz-ustadzah yang luar biasa, juga berwawasan tinggi, juga tidak lupa akan budi pekerti. Tentunya inilah pengharapan kita dan berharap pada siswa-siswi baru, khususnya yang kelas 10 SMK Sunan Kalijogo yang pada saat ini telah menentukan pilihan untuk bergabung di lembaga kami. Tentunya banyak hal-hal baru dari sekolah kami yang perlu diadaptasi. Mungkin di sekolah sebelumnya belum dikenalkan budaya pesantren dan lain sebagainya. Dari masa pengenalan lingkungan sekolah SMK Sunan Kalijogo Randuagung ini, mungkin bisa dikenalkan budaya-budaya kita, bahwa kita memiliki kebiasaan-kebiasaan ala pesantren seperti sholat duha berjamaah, kemudian diikuti dengan ngaji dan istighosah dan lain sebagainya. Mungkin siswa-siswi SMK Sunan Kalijogo, khususnya yang kelas 10 ini, akan rutin mengadakan atau melaksanakan kegiatan-kegiatan rohani tersebut. Karena kita tahu bahwa kita hidup di zaman yang tidak mudah, kita hidup di zaman yang era teknologi, era yang sudah jauh melampaui zaman. Kalau dulu kita sekolah
dilarang membawa HP. Kalau sekarang kita dilarang ke sekolah, hanya sekolah ada di dalam HP. Ini tentunya perlu hal-hal yang berkaitan erat dengan budaya-budaya terdahulu, termasuk pesantren. Di dunia pesantren, alhamdulillah masih menjalankan program-program seperti hal-hal yang mensupport untuk mendukung pengetahuan tanpa meninggalkan keagamaan. Dan saya rasa tepat dan sangat tepat bagi siswa-siswi kelas 10 ini memilih SMK Sunan Kalijogo untuk rumah atau untuk tempat berproses untuk memperoleh ilmu pengetahuan dan ilmu keagamaan. Mungkin di awal pembelajaran perlu menata niat, karena memang dijelaskan oleh Nabi, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Awal sebuah niat menentukan akhir sebuah perkara. Jika kita sudah menentukan niat-niat yang baik, niat-niat yang positif, insya Allah dengan bimbingan Bapak Ibu Guru atau Ustadz-Ustadzah yang ada di SMK Sunan Kalijogo yang memang berbasis pesantren ini, akan lahir siswa-siswi yang memiliki pengetahuan tinggi dan budi pekerti. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan sebagai penutup dan sebagai kesimpulan. Pada akhirnya kami sampaikan bahwa budaya pesantren atau lingkungan pesantren itu sangat penting dalam mencari sebuah pengetahuan, karena memang harus pengetahuan keduniaan dan keagamaan itu harus seimbang. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.